Halo, assalamualaikum, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di pagi yang bahagia ini. Izinkan saya angkat pujian, baca firman, dan berdoa Bapa kami. Sebelumnya, saudaraku, mari kita sapa ketiga pribadi surgawi yang sudah ada bersama-sama dengan kita di muka bumi ini untuk menggenapi semua firman-Nya yang tertulis dari surat kebenaran Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Misalnya ketiga pribadi surgawi ini, saudaraku, yang mampu menggenapi semua firman yang tertulis di ayat kebenaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Berbahagia kita manusia yang selama ini membaca firman yang masih menjadi misteri, kita tidak tahu untuk menyingkapkannya, untuk mengartikannya. Namun di masa ini kita diizinkan untuk mengetahui, mengerti apa yang arti dari maksud firman yang tertulis tersebut, saudaraku, karena penggembalaan ketiga pribadi surgawi ini, saudaraku. Marilah kita, saudaraku, rendahkan diri di hadapannya, izinkan kita untuk digembalakan agar kita dapat menerima keselamatan dunia dan akhirat, saudaraku. Haleluya, haleluya, dan masuk dalam kerajaan surga dan damai. Haleluya, amin. Mari kita sapa saudaraku. Assalamualaikum, salam hormat, sembah sujud hamba dari lubuk hati hamba yang paling dalam kepada Bapa Yahweh, Bapa Yesus Masih yang bertata di tempat yang tinggi, yang berkenan dalam wadah tubuh Bapa yang lagu. Assalamualaikum kepada Roh Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di wadah tubuh Bagan Aditya Nugranto. Assalamualaikum kepada Roh Tuhan pribadi Roh Kudus yang berdiam di wadah tubuh Bocah Pemdan yang memang tercantik, terelok, terekselen di hadapan Bapa Yahweh dan Roh Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum kepada 24 utus surgawi, kepada 7 guru, para nabi, para anak Tuhan, para saksi surgawi, para malaikat-malaikat Tuhan, para hamba Tuhan, para sahabat-sahabat Tuhan, para bintang-bintang Tuhan, para mahdi yang sekarang sedang bersaksi, ketujuh guru yang sedang bersaksi menyampaikan berita kebenaran firman untuk menggenapi semua firman yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu dan menyelamatkan mereka anak-anak Tuhan yang mau merendahkan diri, mau membuka hati untuk supaya mau digembalakan, jika taat masuk dalam kerajaan surga dan damai. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumimu, Engkau yang ajaib. Bapa, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumimu, karena kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesona, selalu dan selalu ku angkat hatiku, ku buat ku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu ku angkat hatiku, kau buatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Bertata Engkau di tempat yang tinggi, biarlah Engkau selalu ditinggi-tinggikan dan hamba-Mu selalu direndahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudaraku, mari kita baca di kebenaran Alkitab yang kita ambil dari Yosua 10, saudaraku, yang di sini judulnya adalah Pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Di ayat pertama, setelah terdengar oleh Adonizedek, raja Yerusalem,
bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Dan saya langsung, saudaraku, kita ke ayat yang ke 7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ayat yang ke-9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ayat 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Ayat yang ke-12. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu besar dan langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang-orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan dari semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Haleluya, 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 amin. Saudaraku, berbahagialah kita, saudaraku, yang mendengar berita pembacaan firman ini, sehingga kuasa Roh Kudus menerpa roh, jiwa, dan raga saudara. Rohnya dikuatkan, jiwanya disegarkan, tubuhnya disehatkan. Haleluya, 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 amin. Saudaraku, menarik saudaraku. Ini kita tadi sudah baca bersama, saudaraku, di ayat yang ke-11, saudaraku. Di ayat yang ke-11 ini, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Saudaraku, Tuhan melempari dengan batu, saudaraku. Wow, jika kita percaya dengan Tuhan, maka saudaraku, Tuhan yang akan maju lebih dulu di hadapan kita. Kita hanya berusaha taat, maka Tuhan akan menyelesaikan musuh-musuh kita di hadapan kita, saudaraku. Jangan khawatir, jangan takut, jangan patah semangat, saudaraku. Dan lihat apa yang dialami Yosua. Lihat, saudaraku, di ayat yang ke-12, saudaraku. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Yosua bicara kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon.
maka berhentilah matahari dan bulan. Haleluya, haleluya. Ini kuasa yang luar biasa, saudara, mujizat yang luar biasa, saudaraku. Marilah kita, saudaraku, kita percaya dengan ayat kebenaran ini sehingga kita diteguhkan, dan ini menjadi pedoman kita untuk tetap percaya, memegang teguh apapun yang terjadi di hadapan kita. Iman kita tetap percaya bahwasanya Tuhan adalah juru selamat dunia, juru selamat anak-anaknya yang percaya. Kita yang mengasihinya akan mendapatkan berita keselamatan dan mendapatkan janji Tuhan bahwasanya kita akan masuk dalam kerajaannya, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai jika kita bertobat dan taat, mau menghidupi firman-Nya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya akan tutup dengan doa Bapa kami, saudaraku. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Praise the Lord, saudaraku. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.